Pantesan kaya raya ya, bahkan mobil mewahnya harganya pun bikin melongo. Nah pantesan, Rizik dan juga Bahar bergelimang harta. Habib Kribo bongkar semuanya. Ternyata sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. pasti Anda juga penasaran lah, usahanya kira-kira apa ya Bahar dan juga Rizik kok bahkan mempunyai mobil-mobil mewah. Dan kehidupannya pun kelihatan selalu mewah. Ya kemarin Bahar dijemput oleh mobil mewah. Dan bahkan Rizik pada waktu dijemput di bandara juga dijemput mobil mewah. Bahkan dulu pada tahun 2013 HRS juga pernah menumpangi mobil mewah yang harganya juga ditaksir miliaran. Nah kira-kira dapat dari uang dari mana? Nah ini Habib Zain yaitu membongkar semuanya. Menurut Habib Zain bahwa kedua Habib kontroversi tersebut memang memiliki backingan yang punya kepentingan terselubung. Dan saya lihat ini siapa, saya punya keyakinan penuh di balik HRS dan Bahar ini ada orang yang order, ada backupnya dan ada duitnya. Lebih lanjut menurut Habib Kribo tersebut, provokasi Bahar dan HRS semakin menjadi-jadi lantaran tidak ada yang berani melawan sehingga mereka merasa punya keberanian untuk semakin berulah. Dan Habib Zain Assegaf atau Habib Kribo juga terang-terangan mengatakan harta kekayaan HRS dan juga Bahar didapatkan dari menjual agama untuk kepentingan politik kalangan tertentu dan mereka bekerja untuk saling menguntungkan, ucap Habib Kribo tersebut saat di podcast Rudy Eskamri di kanal Anak Bangsa. Tetapi lagi-lagi Habib Kribo tidak menyebutkan secara spesifik pendananya siapa, backupnya siapa, dan bohirnya juga siapa. Tetapi Habib Zain Assegaf meyakini HRS dan juga Bahar ada pembackingnya dan ada pendananya. Ya pantesan ya kalau HRS dan juga Bahar sering berganti-ganti mobil mewah dan bahkan juga dikawal oleh pasukan yang berseragam layaknya seperti pejabat-pejabat negara lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pantesan Bahar dan HRS kaya raya, ternyata ada penyokong dananya. Habib Zain Assegaf terang-terangan mengatakan harta kekayaan HRS dan Bahar didapat dari hasil menjual agama untuk kepentingan politik kalangan tertentu. Mereka, kata dia, bekerja untuk saling menguntungkan. Kalau saya melihat Rizik dan Bahar ini pedagang agama, ada saling menguntungkan lah, ada bonusnya, berarti ada bohirnya lah, ada majikannya sehingga bisa menerima keuntungan, ujar Habib Zain ketika berbincang dengan Rudy Eskamri dikutip pada Jumat 24 Desember 2021. Habib Zain mengatakan kerja-kerjanya Rizik dan Bahar Smith terkonfirmasi dari pernyataan mereka sendiri yang disebutnya terang-terangan mengatakan mendukung kelompok tertentu. Bahkan keduanya, kata dia, tak segan mengait-ngaitkan dukungan mereka itu dengan ajaran agama. Kenapa saya bilang apa yang diteriakan semuanya? Seperti dulu HRS lihat dari Ijma Ulama 1 dan seterusnya. Ini yang didukung siapa? Terus dikaitkan dengan Tuhan. Apalagi pakai takbir-takbir. Enggak ada itu Islam seperti itu, sambung Habib Zain. Mereka nantang-nantang dan berani karena apa? Dia merasa punya backup. Sampai nantang Jenderal Dudung, ngatain Pak Jokowi. Itu berarti dia merasa ada yang backup dan dilindungi, katanya melanjutkan. Dengan demikian, Habib Zain berkeyakinan bahwa kedua Habib kontroversial tersebut memang memiliki backingan yang punya kepentingan terselubung. Dan saya lihat ini siapa? Saya punya keyakinan penuh di balik HRS dan Bahar ini ada orang yang order, ada backing, ada duitnya. Lebih lanjut menurutnya,
Provokasi Bahar dan Rizik semakin menjadi-jadi lantaran tidak ada yang berani melawan sehingga mereka merasa punya keberanian untuk semakin berulah. Nah, kesalahannya kenapa orang-orang yang pemikirannya benar ini gak berani melawan? Akhirnya mereka merasa bahwa keberanian milik mereka, pungkas Habib Zain. Diketahui beberapa waktu lalu, Bahar kembali menjadi sorotan publik. Kali ini beredar video Bahar sedang berceramah saat peringatan Maulud Nabi, viral di media sosial usai bebas dari penjara. Isinya, Bahar mengancam menghabisi ulama maupun kiai yang mengkhianati HRS. Video tersebut diunggah di Twitter oleh akun Korban Checklist 1. Dalam video tersebut terlihat Bahar menggunakan baju gamis berwarna putih dengan sorban yang dikenakan di kepala. Dalam ceramahnya, Bahar mengeluarkan ancaman pada para ulama, habaib maupun kiai yang telah mengkhianati mantan imam besar FPI itu. Ente orang, saya enggak bahas pemerintah, ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente. Mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente pengkhianat HRS bakal aneh habisi satu-satu, ujar Bahar dikutip dari cuplikan video pada Jumat 26 November 2021. Bahar Smith dikenal sebagai pendakwah yang kontroversi. Beberapa kali seruan atau ceramah yang dilontarkan menyinggung soal pemerintah. Selain itu, penceramah berambut gondrong tersebut menjadi salah satu pemuka agama yang seperti hobi mengkoleksi kendaraan. Seperti dikutip Viva Otomotif, Jumat 26 November 2021, Bahar memiliki beragam jenis mobil mewah yang kerap terekspos di media sosial. Yang pertama adalah Mitsubishi Pajero Sport yang digunakan dirinya saat pemeriksaan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan kebencian yang menyeret nama Jokowi. Pajero berkelir hitam tersebut adalah model baru dengan plat nomor B111 Ali. Namun tidak diketahui jelas mobil berjenis sport utility vehicle miliknya atau bukan, sebab hampir semua mobil yang pernah menemaninya saat beraktivitas memiliki plat nomor B4HR, seperti Mercedes-Benz dan Mazda MX-5 atau Miata. Yang unik adalah Mazda MX-5. Mobil jenis coupe tersebut dimodifikasi dengan menambahkan sejumlah aksesoris milik Maserati, mulai dari tampangnya, di mana bumper Mazda dikastem dengan grill ala Maserati, lengkap dengan emblemnya. Bahkan mobil jelmaan tersebut juga diterapkan emblem bertuliskan Maserati pada bagian belakang. Cukup aneh melihat modifikasi ala Bahar Smith itu. Ya, Miata yang dimilikinya itu adalah tahun 2000-an, alias model lawas, yang kini harga bekasnya 200 jutaan. Sedangkan harga Maserati untuk jenis sedan contoh model Giphy sudah di atas 1 miliar, itu pun dalam kondisi bekas. Sementara harga barunya rata-rata 3-5 miliaran untuk model Gilby atau Gran Turismo Sport. Selain itu, Bahar juga memiliki Toyota Land Cruiser lansiran 99 berwarna hitam dan satu unit sedan atap terbuka dengan logo Mercedes-Benz. Namun tidak diketahui Mercy model tersebut, namun desain bodinya terlihat sangat lawas. Diketahui juga, Imam Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab kini sedang menjadi sorotan pemberitaan media massa pada waktu itu. Hal itu terkait dengan dugaan penodaan terhadap Pancasila dan pencemaran nama baik mantan Presiden RI sekaligus proklamator Soekarno. Pada Kamis 12 Januari 2017 yang lalu, putra dari Habib Hussein bin Muhammad Syihab dan ibunya Syarifah Syidah Alatas tersebut diperiksa penyidik Polda Jawa Barat di markas Polda Jabar. Rizik mengaku terkejut dengan pemeriksaan yang dijalaninya. Menurut dia, inti dari pemeriksaan tersebut ternyata terkait dengan tesis ilmiahnya sebagai salah satu syarat kelulusan pada program studi Islam, program pasca sarjana studi Islam Universitas Antarbangsa di Malaysia. Tesis Rizik berjudul Pengaruh Pancasila Terhadap Syariat Islam di Indonesia. Rizik menjelaskan dalam tesisnya, satu di antara bab membahas tentang sejarah terbentuknya Pancasila. Kata Mufti Besar Konsultan Darul Islam Sulu ini, di situ dirinya melakukan kritik kepada kelompok-kelompok yang mengatakan Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Saya memperkuat pendapat bahwa Pancasila itu lahir sebagai konsensus nasional pada tanggal 22 Juni 2045. Tapi tidak kita pungkiri bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Kedatangan HRS pun mengundang perhatian lantaran dikawal massa dari Laskar FPI. Begitu pula saat dia hendak meninggalkan Mapolda Jabar usai diperiksa.
Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih berplat nomor polisi B1 FPI yang dikendarai Rizik Syihab saat datang ke Mapolda Jabar untuk diperiksa pada Kamis 12 Januari 2017. HRS datang dengan mengendarai mobil SUV merek Mitsubishi Pajero Sport warna putih bernomor plat B1 FPI. Mobil SUV 4 pintu itu pula kita kendarai saat pulang dari dalam mobil. HRS membuka kaca sunroof sambil menyapa, terdengar lantunan selawat. Kendati dikendarai HRS, belum diketahui apakah mobil itu miliknya atau bukan. Harga Pajero Sport antara 400 hingga 600 juta sesuai dengan tipe. HRS juga pernah menjadi perbincangan di media sosial Twitter lantaran mobil mewah dikendarai saat konvoi pada Minggu 25 Agustus 2013 yang lalu. Mobil itu merek Jeep Rubicon berplat nomor polisi B1 LPI warna putih. Jeep Rubicon seharga 1 miliar itu dikendarai saat HRS baru saja dinobatkan sebagai imam besar FPI seumur hidup melalui Munas 3 FPI pada hari yang sama dengan konvoi. Dan juga mobil Hummer H3 keluaran lama seharga 400 juta, namun harga barunya sekarang 1,6 miliar.